yang menyendiri domba hilang. Salah satu domba hilang adalah perumpamaan. Ya, ini kumpulan domba-domba yang satu ini hilang. Ya, yang ketiga itu kayaknya ini senior. Separasi. Iya, mantap perumpamaan hari ini. Baik, kalau begitu sebelum melanjutkan, kita baca dulu ya. Hari ini saya kebetulan juga mau mengajak kita membaca perumpamaan. Ya, di Matius 20, sebuah perumpamaan yang sangat indah. Di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Minggu lalu kita nggak ada. Kita akan membaca di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kalau sudah membaca, benar indah-indah perumpamaan yang Tuhan berikan. Dan salah satunya saya hari ini mau mengajak untuk melihat perumpamaan di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Oke, semuanya sudah ketemu, kita akan baca silih berganti saja ya, supaya tidak terlalu capek juga. Saya mulai dari ayat 1, 2, 3, dan sampai ayat 12. Baik, saya mulai duluan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain dan orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jualah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggur itu." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandunya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi memberikan kami seperti perumpamaan yang Engkau berikan melalui perumpamaan ini, sehingga kami bisa sadar ya Bapa, bahwa Engkau ingin kami rendah hati mempelajari firman-Mu dan mengubah hati kami masing-masing dan melihat tujuan hidup kami dalam melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, ini mengenai upah. Siapa sih yang gak mau dapat upah setelah bekerja? Ya kan? Pasti dong. Kalau kita bekerja di suatu tempat, di toko roti, di mana, bekerja mau apapun juga. Bekerja di mana? Di toko lah, di perusahaan, sebagai sekretaris, sebagai akunting, sebagai OB, bahkan office boy atau office girl gitu ya. Upah sudah biasa gitu deh. Ya kan, upah gitu. Namun sangat berbeda seperti yang perumpamaan yang Tuhan bilang. Upah di dunia ini akan sistemnya mungkin akan diprotes sama seperti yang ada di bawah. Di yang cerita di selanjutnya ya, di bawahnya. Kalau kerja di pukul 5 dapat 1 dinar, di pukul 4 harusnya dapat 2 dinar gitu ya. Ya kan, harusnya kan begitu kan, itu baru adil. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan mempunyai sistem upahnya sendiri. Pertama kali saya ingin mengajak melihat ini
ditulis di ayat pertama, adapun hal kerajaan surga. Kalau kalian ingat, hal kerajaan surga itu sama seperti kata-kata seperti di ayat yang tentang penabur benih, ya kan? Misteri kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu bukan sesuatu yang nanti di surga, bukan. Ini seperti dalam pelayanan di dalam dunia ini sebagai kerajaan surga. Jadi anak-anak Tuhan. Ini anak-anak Tuhan gitu ya. Jadi ada suatu tuan rumah, ya. Itu Allah sendiri mencari orang-orang yang mau bekerja baginya di ladangnya. Siapa yang terpanggil? Kita harus lihat bahwa di perumpamaan ini Tuhan memposisikan orang yang dipanggil itu nganggur, nggak ada kerjaan, ya kan? Tadinya kita nggak ada kerjaan, ya. Tadinya kita bukan siapa-siapa bahkan, ya kan? Bukan seseorang yang punya kerjaan, yang bekerja seperti kalau kita bekerja di dunia itu kayak pekerjaan itu sia-sia sebenarnya. Pekerjaan nol sebenarnya, tidak ada upahnya lagi nanti di surga. Nah, Tuhan ingin mengibaratkan bahwa sebenarnya kita harus ingat di cerita ini, kita harus ingat posisi kita pada saat pertama kita dipanggil. Ya, posisi kita pada saat pertama dipanggil. Mungkin pada saat kalian dipanggil, kalian menggebu-gebu. Ada yang mungkin dalam hatinya berkata, saya akan melayani Tuhan walau tidak dikasih 1% pun. Wah, mungkin ada yang begitu. Mungkin saya akan tetap melayani Tuhan walau susah. Mungkin ada. Dan sesuai dengan perjanjian di sini, yang cuma dikasih angka aja, sebenarnya adalah pada saat orang pertama, ya, pada saat shift pertama, yang pagi-pagi pertama, ya. Oh, tuan rumahnya bilang, ya udah, kamu kerja di tempat saya, kerja sehari sedinar, oke? Oke. Tapi kamu baca di ayat yang keempat, yang pas dia yang pukul 9 dia keluar, dia bilang, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas aku berikan kepadamu, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Tidak, yang selanjutnya itu bahkan tidak dikatakan sehari sedinar, tapi dikatakan yang pantas pasti akan kuberikan kepadamu. Baik. Jadi begini, seumpama ya pekerjaan. Biasanya berimajinasi. Jadi saya ini shift pertama nih yang datang jam 8 misalnya ya, 8 atau jam 7 ya, jam 7 shift 8. Campur. Pertama rajin kan 2 jam. Datang tiba-tiba kelompok jam 9, ya kan? Kalian kerjain ini. Pasti merintah dong, udah senior. Tadi udah ngajarin tuh, begini. Ayo, kamu campur. Mungkin dia campurnya udah nggak terlalu berat lagi, ya kan? Berikut juga begitu. Ke-12, ini udah mulai lebih santai karena udah lebih senior, ya kan? Lebih senior, itu cuma imajinasi saya, belum tentu benar. Ini menurut pandangan saya gitu kan. Habis itu begitu seterusnya. Makin ramai orang kan makin ringan kerjaan gitu kan, makin ringan. Jadi nggak usah berat-berat gitu. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Yang terakhir malah, saya akhirnya dapat pekerjaan, malah lebih tenaganya malah lebih ini. Akhirnya walau dengan yang jam 5 gitu, 5 sore, dengan perasaan senang sekali, nanti pulang ke rumah saya bisa membawa makanan, bawa minuman untuk anak-anak, untuk adik, untuk siapa gitu, untuk keluarga gitu. Jadi perasaannya lebih sukacita. Sedangkan yang sudah dari jam 7 gitu ya, mungkin
capek gitu ya, agak santai-santai dikit, agak melintar-lintar yang bawa-bawa itu, yang nggak usah inilah, nggak usah terlalu indah gitu kan, karena saya udah kerja lebih keras daripada kalian gitu kan. Kemungkinan besar itu yang saya pikirkan gitu gambarannya gitu ya. Jadi kamu bukan bekerja itu berdasarkan jam kamu, tapi berdasarkan kualitas juga, ya, berdasarkan kualitas saya bilang. Karena apa? Nggak mungkin Tuhan itu tidak adil juga, ya. Tapi memang di sini Tuhan ingin memperlihatkan sesuatu yang lain, bukan ketidakadilan juga, tapi ingin memperlihatkan sesuatu yang lain. Terkadang manusia secara manusiawi, upah itu diukur, ya, diukur berdasarkan harusnya tingkat keadilan, ya kan? Benar kan? Upah itu berdasarkan tingkat keadilan. Namun sebenarnya di balik semuanya itu, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa kamu kerja di kebun anggur saya pun kasih karunia. Kasih karunia. Di balik semuanya itu adalah kasih karunia. Kalau saya nggak ajak kamu ke kebun anggur, kamu ada kerjaan. Memangnya kamu ada ambil bagian dalam kebun anggur saya? Nggak ada kamu pun, ada orang lain yang bisa saya ajak. Kamu nggak mau ikut, nggak apa-apa. Itu yang sebenarnya konsep utama dalam perumpamaan ini, ingin menyadarkan bahwa siapa kita ini pertama kali. Pada saat kamu dipanggil, merasa terpanggil untuk melayani Tuhan, kita harus ingat, dahulu siapakah aku? Bagaimana motivasi kita yang harusnya melayani Tuhan tidak sama sekali bisa dipengaruhi oleh upah. Itu yang utama sebenarnya dalam perumpamaan ini, yang harus kita perhatikan. Kasih karunia yang Tuhan bahkan bisa kasih ke kamu untuk bisa bekerja bersama di ladang Tuhan. Itu dia, ya. Jadi kasih karunia ini harusnya kamu gunakan untuk, oh, Tuhan sudah panggil saya untuk melakukan pekerjaan. Apa yang ada di dalam, apa yang harus saya kerjakan, itu dia inti utama dari perumpamaan ini. Jadi kita harus masing-masing melihat motivasi hati. Sekarang hari ini kalian semua udah ngerti doktrin. Saya mah nggak usah jelasin doktrin lagi, mungkin kalah gitu ya, udah kalian lebih jago dari saya, kalian yang ngajarin saya. Tapi sekarang motivasi, kita sama-sama membangun, ya. Saya sudah katakan, selalu katakan, kalau saya membagikan renungan, saya juga mempelajari, sama-sama mempelajari. Bukan berarti saya tidak mendapatkan manfaat. Oh, justru saya yang malah bahkan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Saya hanya ingin membagikan berkat yang saya merasakan dapat dari renungan ini, ya. Saya ingin membagikannya. Bagaimana kalian nanti dalam pelayanan, saya kasih tahu kalian nanti, kalau bagian wanita ya, akan lebih jarang mendengarkan firman Tuhan nanti. Karena satu, ngurusin anak, ya kan, udah ngurusin anak, emang bisa dengerin firman Tuhan dengan serius juga. Udah belum ini, belum itu, dan nanti ngurusin sekolah minggu. Nah, kalian ini sekarang disinilah dipupuk. Mendingan kalian mendapatkan siraman-siraman rohani, motivasi untuk nanti kedepannya kalian tuh udah nggak usah terlalu ini lagi. Karena bisa lemah iman loh. Pada saat kalian tidak disirami lagi nanti firman Tuhan, kalian udah terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Itu saya pernah alamin, ya kan? Karena saya pernah alami. Waktu saya melahirkan Melody, ya kan? Itu makanya saya kasih tahu kalian gitu ya. Kasih tahu kalian, nanti kalau udah melahirkan Melody terus tambah lagi Titus, gitu kan?
Itu berapa tahun kamu baru bisa fokus lagi dengerin firman Tuhan dengan ikut kebaktian dengan serius? Itu berapa tahun? Ya. Jadi harusnya kalian membawa bekal untuk kalian nanti ke pelayanan. Jadi wanita, kalian punya peran penting. Kalau kalian udah kehilangan motivasi dalam melayani Tuhan, nantinya dalam motivasi dalam melayani Tuhan kehilangan, kalian bahkan bisa menggoyangkan pasangan Anda gitu. Kalian harus ingat, kadang-kadang dalam hati, mungkin kalian sekarang lihat saya, oh beda lah, gimana ngomong sekarang lagi ada uang gitu kan, beda ngomongnya. Oh dulu saya, kalau kalian nggak, mungkin 10 tahun yang lalu, saya cuma nggak mau cerita-cerita aja gitu kan. 10 tahun yang lalu juga berjuang bagaimana mengontrol keuangan, bagaimana berdoa pada Tuhan, meminta hikmat, ya, bagaimana mengatur emosi, ya, bagaimana meminta berkat dari Tuhan itu seperti apa, gitu ya. Kalau dulu nggak terlalu bagaimana gitu ya, karena ya begitu. Jadi upah itu bukan diukur dengan banyaknya materi atau apa, tapi upah juga bisa diukur dengan kebahagiaan. Jadi upah itu bukan sesuatu upah yang materi gitu ya. Jadi bukan gitu ya. Nah, jadi saya ingin mengajak kalian untuk mengingat sekarang ini, untuk ingat gitu ya. Pada saat kalian pertama dipanggil sama Tuhan, terpanggil, motivasinya apa? Bagaimana hati kita? Itu yang harus diingat. Kalau kita udah mulai menanjak, kadang-kadang manusia itu lihatnya selalu ke atas, kadang-kadang nggak lihat ke bawah, lihatnya ke atas terus, lihat tuh. Kok dia diberkati tuh. Nah, jadi Tuhan ini ingin memperlihatkan bahwa satu, bagaimana mengingatkan kita bagaimana pertama kita dipanggil. Itu sebuah kasih karunia kita bisa melayani Tuhan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana Tuhan mau memperlihatkan kita. Seperti ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Jadi orang murah hati, terus kamu nggak boleh, terus kamu malah marah gitu. Saya murah hati. Sama seperti kayak misalnya nih, saya merasa saya aja yang ngasih aja merasa kayak kurang adil nih. Kayak kemarin ya, 2 minggu lalu kita kan ngadain permainan. Yang juara 1 dan juara 2 ini kan sebenarnya nilainya sama, ya kan? Sebenarnya nilainya sama. Terus kayaknya kurang adil nih yang terakhir nih menentukan juara 1-2-nya. Harusnya yaudahlah dua-duanya dikasih 20.000 atau 15.000 sama-sama gitu. Kan bisa juga kan orang protes, ini kan cuma contoh. Ya, tapi jangan protes ya. Ini kan cuma contoh. Ada kan orang bisa kadang-kadang merasa, gimana ini, adil nih. Tadi kasih soalnya kayaknya gampang banget, terus kayaknya ini sama orang ini kayaknya ini gimana gitu kan. Kayak pokoknya apa aja yang dikerjain itu bisa salah gitu. Pokoknya kalau udah dibilang gak adil tuh apa aja yang dikerjain bisa salah. Bisa aja gitu kan. Nah, contohnya kan seperti itu. Ini kan uang saya. Saya mau kasih kamu 20.000, mau kasih kamu 15.000, bahkan mau kasih semua orang 20.000 juga boleh kan? Sebenarnya kan. Saya mau nggak kasih juga nggak apa-apa sebenarnya, ya kan? Ini kan uang saya, gitu. Kebetulan saya mau kasih berkat dengan cara yang aneh-aneh aja, gitu kan? Dengan aneh-aneh aja. Gitu. Nah, begitu aja gitu. Begitu aja kadang bisa diomongin gitu.
nggak adil nih, tadi begini nih, nggak begini nih, gitu kan. Nah, saya mau nanya, jadi kamu iri hati karena saya murah hati? Itu udah mulai, gitu kan. Jadi nggak boleh sebenarnya. Kalau orang lain murah hati, harusnya apa? Bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan memberikan kelimpahan kepada sesamamu. Kan harusnya begitu, bersyukur gitu loh. Positifnya harusnya bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan memberikan ini. Jadi kadang-kadang begini, kalau saya pikirkan gitu ya, kadang-kadang begini, dilihat secara garis besar, ini para gembala, hamba Tuhan, penginjil nih, ada satu gembala yang anaknya pinter banget, ya kan, juara dulu segala macam. Ada satu anak penginjil atau gembala yang cacat, yang apa gitu kan. Itu rasanya tuh yang kalau yang pinter-pinter itu kan rasanya bangga kan, difoto dulu, cekrek juara satu, cekrek. Wow, juara ini, juara itu. Sedangkan yang dapat yang cacat lah, yang nggak terlalu pintar lah, mau apa ya? Nah itu nanti dalam pelayanan itu seperti itu. Mau apa ya? Tuhan rasanya nggak adil sama saya. Kenapa saya dikasih beban segala macam? Aduh, berat hidup ini, berat. Nggak bisa bersyukur, nggak bisa bersukacita. Itu yang Tuhan ingin memperlihatkan kepada kalian, ya kan? Ada yang penginjil gembala, yang jemaatnya cepat melesat, ya kan? Yang bahkan jemaatnya cuma 20, saya juga 20, yang ini udah berdunia gimana, ini masih pontang-panting. Kadang-kadang kita harus melihat porsi kita gimana, ya. Tuhan memberikan juga, walaupun Tuhan bilang, oh iya, saya memberikan keadilan, tapi Tuhan juga melihat kemampuan kamu, ya kan? Tuhan melihat kemampuan kamu. Kalau kamu, Tuhan pasti memberikan sesuatu yang tidak melebihi walaupun ada kesulitan, Tuhan pasti tidak akan memberikan melebihi dari kemampuan kamu, ya kan? Tuhan pasti kuatkan, asal kita bersandar terus sama Tuhan. Terus melayani Tuhan itu harus dengan tulus, tanpa ada iming-iming, ya. Seperti yang pasti yang protes itu adalah itu yang masuk terakhir itu, yang bekerja yang protes itu adalah yang dapat yang paling pertama itu, yang pasti protes demo paling besar itu. Kamu menyamakan saya dengan yang satu jam kerjanya sehari sedinar. Masa saya yang kerja sehari sampai suntuk, ya kan? Dapat juga sedinar. Yang paling protes pasti itu, ya kan? Bagaimana kita melayani Tuhan kita dengan tulus, tanpa iming-iming, ya kan? Apakah maksudnya kalau kamu melayani Tuhan, nanti kamu akan dipuji, kalau kamu bisa ini nanti dipuji, dikasih hadiah kayak yang lebih gitu daripada yang lain. Nah, apa motivasi kita tadi melayani? Itu intinya. Dan Tuhan tidak mau kita bersikap iri juga terhadap sesama pelayan Tuhan, ya. Saya tahu setiap orang tidak akan bisa bersikap adil. Berusaha, iya. Saya tahu saya nggak bisa bersikap adil. Kadang-kadang ada berkat pada hari. Tanya aja Lina. Kadang-kadang dapat berkat hari ini 20 box. Dia harus berpikir bagian persiapan hari ini. Hari ini mungkin bagi ke Aspri, dapat nasi nugget apalah. Besok dapat 20 box, dapatnya mewah banget gitu, ya kan? Oh kemarin kan Aspri udah dapet, kasih ke Aspra atau apa gitu kan? Kebetulan Aspri lihat. Kalina nih
gitu. Hari ini pizza yang di sana. Oh, semuanya kan melotot langsung. Langsung nyanyi gini. Bahagia sayang. Oh betapa bahagia. Langsung nyanyinya gitu kan begitu harusnya. Nyanyinya bahagia melayani wajahku. Langsung minor semua. Kan bisa, ya kan? Kadang manusia itu nggak bisa dengan adil-adil seadil-adilnya gitu. Terkadang kita akhirnya berkata, sudahlah, anggap saja ini semua berkat dari Tuhan melalui dia. Kalau memang maksudnya hari ini saya diberkati seperti ini, kita bersyukur gitu. Bersyukur. Tadinya apalah saya tadinya kan juga nggak dapat makanan gitu loh. Ya tiba-tiba aja dapat makanan lebih gitu kan. Ya kan, kebetulan hari ini dapatnya itu, ya besok dia dapat itu, ya bersyukurlah temennya dapat yang lebih enak gitu. Siapa tahu besok-besok saya juga lebih enak gitu kan, pasti seperti itu. Nah, itu suasana hati juga akhirnya mempengaruhi dalam pelayanan. Ntar kamu nyanyinya bahagia melayani rajaku. Udah langsung sedih banget rasanya. Itu bukan bahagia lagi kayaknya. Ya kan? Akhirnya seperti itu. Kalau kita tidak mengatur emosi kita, mengatur hati kita, bersyukur seberapa kita dapat dalam melayani Tuhan, ya kan? Saya jadi teringat kisah Yusuf. Bayangin, punya anak 12, pasti ada anak emas. Saya bertuju aja merasa ada anak emas di dalam keluarga saya, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, ada anak emas. Ini saking emasnya, saking emasnya nih, yang Yusuf ini, sampai bapaknya mungkin karena saya juga nggak tahu, padahal sebenarnya banyak uang ya, tapi kenapa cuma satu anak itu yang dikasih baju yang mahal indah? Kenapa gitu? Saya juga heran gitu. Cuman memang kalau makanya saya sudah berketapan saya nggak bakal punya anak 7. Anak 2 aja. Anak 7 bikin masalah dong. Karena tahu rasanya tersakiti jadi anak bukan emas. Tapi akhirnya melewati, akhirnya ambil hikmahnya aja gitu ya. Ada hikmahnya gitu, nanti tersendiri lagi ceritanya ya, itu beda lagi. Jadi punya anak banyak memang susah-susah gampang saya bilang. Karena saya juga pernah mengalami, melihat bagaimana dibilang, oh adil, semua mami sayang, oh semua papa sayang gitu. Nggak bisa. Makin buruk perilaku anak itu, makin akan disayang. Betul. Tapi enggak untuk Yusuf ini, kayaknya enggak. Kalau Yusuf itu makin manis, ada yang begitu. Makin ada dua jalur orang tua. Makin kamu nakal, makin disayang, makin diperhatiin intinya kan. Waduh, pusing nih tiap hari ngurusin yang aneh. Itu baik-baik semua. Biarin. Mau dibebasin lepas juga baik-baik juga, nggak bakal terbang gitu. Nah itu kan gitu. Ada yang keluarga yang kayak gitu. Ada yang kalau makin manis, makin ini makin disayang gitu. Nah gitu. Ada. Pokoknya memang keadilan di dunia ini hampir susah untuk dikatakan ya. Jadi kayak Yusuf di anak emaskan itu, kan semua yang lain saudaranya iri hati, ya kan? Sampai akhirnya Yusuf pada saat udah jadi perdana menteri, ya kan? Yusuf ngetes dulu, iri hatinya masih ada nggak? Jadi dengan cara kasih Benyamin makan 2 kali lipat pada saat Benyamin udah datang gitu kan? Kasih, semuanya terheran-heran, bahkan ketakutan. Takut
takut Benyaminnya nanti malah yang disandra gitu. Karena kan takut. Apalagi dengan kejadian akhirnya mereka pulang, ternyata karung Benyamin ada pialanya dan harus dibawa. Yusuf mau lihat bagaimana kita saudara-saudaranya bertobat gak setelah mereka memperlakukan Yusuf seperti itu. Ternyata memang sudah bertobat, ya kan? Nah, sama seperti itu. Tuhan mau melihat gitu. Tuhan memberkati orang lain. Tuhan mau lihat hati kalian. Hati kalian turut bersukacita atau malah dongkol? Kalau ceritanya turut bersukacita, Tuhan akan tambahkan ke kamu, ya kan? Karena kamu bersukacita. Oh, baguslah, karena dia memang membutuhkan apa, dia dikasih sahih sejenak, pastilah dari keluarganya segala macam mereka butuh gitu. Kan bisa juga. Kita harus positif gitu. Oh, mereka memang lagi butuh, lagi begini. Tuhan pasti melihat kita punya ini, malah Tuhan akan berkati kita. Itu sudah pasti, Tuhan pasti berkati kita. Bukan kita malah dongkol, terus kita kerjanya jadi nggak bener, terus kita jadi sebel. Akhirnya kita yang salah sendiri. Karena kita yang membuat suasana itu. Bahkan kadang Tuhan berkatin aja kita nggak merasa lagi. Ini memang hak saya. Bukan berkat dari Tuhan. Ini memang hak saya. Gitu. Kadang-kadang kita merasanya seperti itu. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa berkat Tuhan itu harus kita syukuri semuanya, ya. Apapun yang terjadi. Kadang kesusahan pun itu ada berkatnya Tuhan. Berkat Tuhan itu ada dalam kesusahan juga, ya. Berkat Tuhan terkadang kita menangis, habis itu kita merenung, kita merasa oh iya ini berkat Tuhan. Dari saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, ternyata Tuhan mau menghindarkan saya dari malapetaka yang lain. Misalnya seperti kemarin ini kesaksian ini ya. Jadi ada keluarga yang tadinya memang tinggal di Amerika, harus perpanjang visa dan tidak dapat. Akhirnya harus pulang. Habis itu pandemi. Pada saat tidak dapat itu, kita dongkol dong. Tuhan kenapa ini? Kok Tuhan saya udah biasa dapat, kenapa hari kali ini saya nggak dapat? Tuhan kenapa? Gitu. Kalau kita lanjutin terus, kadang-kadang ini kita kan harusnya gitu kan? Kita tidak tahu rencana Tuhan. Akhirnya, pandemi. Untung aja nggak lanjut di sana. Kalau nggak sendiri gimana? Banyak yang mati loh di Amerika. Tinggal sendiri kebanyakan, itu mati. Jadi berkat Tuhan pun ada di balik. Seperti yang kita lihat itu kesusahan, berkat Tuhan pun ada di sana. Dan kita tidak tahu rencana Tuhan itu seperti apa. Dan ini kan yang di ayat di Matius 20 ini tentang upah di dunia ini. Upah di dunia ini semuanya dikasih, nggak terlalu besar-besar lah, yang penting bisa lewat operational fee orang bilang. Makanya kita tidak berkata bahwa kamu digaji di sini, bekerja di sini. Enggak. Tuhan memberikan nanti berkatnya sebenarnya adalah upah sesungguhnya nanti di surga. Saya tahu, makanya dikatakan di dalam perumpamaan ini upahnya rasanya tidak ada. Oh iya, karena memang perumpamaannya ini untuk di dunia ini rasanya tidak adil. Rasanya ya saya bilang bukan tidak adilnya ya. Tapi kamu masih ngerasanya tidak adil. Nanti pada saat di surga nanti, kamu nggak mungkin dong iri hati dong. Lihat upah dia lebih gede. Itu kan udah nggak ada lagi nanti di surga. Kan nggak mungkin ada sikap iri hati segala macam. Jadi nanti di surga pasti semuanya akan adil. Semuanya akan terbuka. Ya,
upah kita, oh kenapa saya begini dapatnya segini. Semuanya akan adil. Nah, bagaimana kita menyikapi pada saat kita di dunia ini? Itu udah pasti nanti akan mempengaruhi upah kita di surga. Bagaimana? Ada perumpamaan juga yang yang di Matius 6 ayat 2 yaitu ya, tentang kalau kamu memberikan, janganlah sampai, jadi apabila engkau memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong supaya mereka dipuji. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Iya. Kalau kamu nggak mendapat upah di dunia ini, kamu berharap dapat upahnya di surga kan? Ya sudah, kalau kamu udah dapat di dunia ini, nanti nggak dapat upah lagi loh di surga. Maunya di mana? Kamu mau dapat upah di surga atau di dunia? Ah itu kan pengennya upah di dunia lebih gede juga, di surga juga gede. Ah gimana? Jadi apa yang kamu mau? Nggak mungkin, karena kalau kamu di dunia ini udah dapat upahnya di surga, udah gak dikasih lagi, ya kan? Itulah yang harus menguatkan kita dalam bekerja untuk Tuhan. Oke lah, ya sudah, kalau saya nggak dapat upah di sini, di surga nanti akan dapat upah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha adil, pasti akan memberikan upah kita sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Jadi baiklah, hari ini saya sudah mencoba mengajak putri-putri sekalian untuk mengingat motivasi awal kita pada saat datang. Bagaimana saat kita dipanggil, apa keadaan kita? Kita bukan apa-apa. Ya, kita bukan apa-apa. Bagaimana keadaan yang bukan apa-apa itu diangkat oleh Tuhan. Ya, diangkat, bahkan disejajarkan untuk melayani Raja, melayani Tuhan, melayani Sang Raja. Ya, yang tadinya hamba dosa diangkat oleh Tuhan menjadi hamba kebenaran. Itu yang harusnya disyukuri. Hanya itu saja. Setelah itu Tuhan mau memberkati kita dengan apapun juga, tanpa bersungut-sungut, tanpa perlu komentar. Kalau memang Tuhan tidak memberikan apa yang misalnya sesuai dengan dia dikasih itu, saya pun kayaknya dikasih segitu atau bahkan lebih. Nah, bisa kan gitu kan? Kadang-kadang orang suka lihat yang di atas lupa yang di bawah. Banyak pelayan-pelayan Tuhan juga tidak mendapatkan tidak seperti materi banyak gitu atau gimana gitu, tapi punya kebahagiaannya tersendiri. Karena saya kasih tahu kalian, kalau tiba-tiba dikasih kayak helikopter atau dikasih uang 1 miliar, ada yang langsung jantungan loh. Saking ininya jantungannya karena apa? 1 miliar, belanja sini, makan sama gebuk. Ada yang begitu, ya kan? Tuhan memberikan berkat. Itu sudah tahu kalian, kalau misalnya kalian dikasih uang lebih banyak begini, kalian bisa rusak. Ada yang menang lotre, yang apa? Ya kan, menang lotre di Amerika, banyak yang malah jadinya rusak kalau tidak dapat mengontrol diri sendiri. Ya, kalian dikasih uang 10 juta, nggak bisa kontrol diri, beli kosmetik, beli ini, beli itu, ya kan, beli motor, udah 10 juta habis, bensinnya mana? Ada yang nggak bijak, beneran saya kasih tahu. Ada yang dikasih uang 50 juta tapi nggak bijak gitu loh. Nggak bisa dipikirkan 50 juta ini disimpan atau dihabiskan atau bahkan diputar untuk bekerja lagi sampai menghasilkan uang lagi gitu.
Nggak ada yang nggak bisa gitu. Makanya Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Kalau dikasih uang akan menjadi jahat, lebih baik nggak dikasih. Benar kan? Kalau kamu dikasih yang lain lebih baik, ya Tuhan ada berkat masing-masing deh buat kalian semua. Dan Tuhan tahu kita semua masing-masing adalah manusia-manusia spesial di mata Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kalian masing-masing. Dan tak bisa dipungkiri, ada banyak bahkan hamba Tuhan yang jatuh karena uang, ya, karena uang. Punya uang bukan berarti lebih baik. Kadang itu beban. Kalian bisa jatuh karena uang itu, atau karena kalian bisa bangkit dan bahkan memuliakan nama Tuhan dengan uang itu. Itu yang Tuhan ingin katakan melalui upah. Ya, jadi bukan nominal yang harusnya dilihat dalam upah, ya, bukan nominal sama sekali. Tetapi bagaimana hati kita menyikapi berkatnya dengan hati yang mengucap syukur. Itu saja. Baik, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur hari ini kami mempunyai waktu untuk merenungkan firman-Mu, mempelajari bagaimana kami harus mengingat motivasi kami selalu untuk melayani Tuhan, dan Engkau memberikan kami kebahagiaan masing-masing menurut kehendak-Mu ya Bapa, dan bahkan menurut kemampuan kami. Kami berdoa agar Kau yang pimpin, Kau yang sertai dalam nama Tuhan Yesus. Amin.